Baik, di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang memimpin sumber daya manusia dalam bisnis. Memimpin perubahan. Pemimpin adalah agen perubahan, orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain lebih daripada tindakan orang lain mempengaruhi mereka. Maka dari itu, perubahan membutuhkan sebuah pemimpin yang kompeten dalam manajemen perubahan dan mampu memberdayakan seluruh sumber daya dalam sebuah organisasi sehingga semua komponen organisasi maupun anggota merasa dihargai karena dilibatkan dalam sebuah kegiatan organisasi. Visi strategis. Pemimpin menjelaskan tujuan perubahan kepada tim dan menghubungkan dengan strategi jangka panjang organisasi. Komunikasi yang efektif. Pemimpin melakukan sesi diskusi terbuka dengan karyawan untuk menjelaskan alasan dan manfaat perubahan. Keterampilan memimpin perubahan. Emotional intelligence. Pemimpin menunjukkan empati terhadap kekhawatiran karyawan dan memberikan dukungan emosional. Kemampuan memberdayakan tim. Pemimpin melakukan sesi diskusi terbuka dengan karyawan untuk menjelaskan alasan dan manfaat perubahan. Baik, selanjutnya ada penyakit pemimpin. Penyakit pemimpin adalah serangkaian kelemahan atau perilaku buruk seseorang pemimpin yang jika tidak diatasi dapat mengakibatkan disfungsi sebuah organisasi, menurunnya moral tim, dan kegagalan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi. Adapun beberapa penyebab penyakit pemimpin itu muncul dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada ego berlebihan, merasa diri paling benar atau superior dibandingkan dengan anggota yang lain. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri, tidak menyadari dampak perilaku atau keputusan terhadap tim atau organisasi. Yang ketiga ada pengelolaan stres yang buruk, tidak mampu mengelola tekanan sehingga mempengaruhi cara memimpin. Yang keempat, kurangnya komunikasi efektif, tidak terbuka terhadap masukan atau kritik daripada bawahan. Yang terakhir ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak sehat, lingkungan kerja yang mendukung perilaku negatif pada pemimpin. Jenis-jenis penyakit dalam kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otorior atau dictatorial leadership. Pemimpin terlalu memaksakan kehendak untuk tidak mendengarkan masukan bawahan dan cenderung menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan sebuah organisasi. Yang kedua, kurang empati. Pemimpin tidak peduli terhadap emosional atau kesejahteraan terhadap karyawan. Selanjutnya, tidak pernah salah atau infallibility syndrome. Pemimpin selalu merasa benar dan menolak menerima kritik atau koreksi. Dan yang terakhir ada micromanagement. Pemimpin ini terlalu terlibat dalam detail kecil, tidak memberikan ruang untuk tim mengambil inisiatif sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai memelihara kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pemimpin memiliki integritas, kompetensi, niat baik, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang mendukung keberhasilan bersama. Kepercayaan mencakup dua dimensi utama, yaitu pertama, kepercayaan interpersonal dan kepercayaan organisasi. Kepercayaan interpersonal merupakan hubungan emosional antara pemimpin dan bawahan yang mencerminkan rasa saling menghormati dan keyakinan terhadap niat baik pemimpin. Sedangkan kepercayaan organisasi adalah kepercayaan yang terbentuk dari kebijakan, nilai, dan budaya organisasi yang diwakili oleh pemimpin. Adapun pentingnya memelihara kepercayaan yaitu pertama, produktivitas tim. Kepercayaan mendorong karyawan untuk bekerja lebih efektif tanpa rasa takut atau curiga. Kedua, ada kolaborasi yang efektif. Anggota tim lebih mudah bekerja sama ketika mereka yakin akan niat baik pemimpin. Ketiga, ada stabilitas organisasi. Kepercayaan mengurangi konflik internal dan meningkatkan hubungan antar individu. Keempat, motivasi karyawan. Kepercayaan memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa pemimpin mendukung pengembangan karir dan kesejahteraan mereka. Kelima, yang terakhir, yaitu reputasi positif. Pemimpin yang dipercaya mencerminkan kredibilitas organisasi di mata internal maupun eksternal. Kepercayaan dapat dipelihara melalui berbagai cara, yaitu pertama,
Pemimpin harus bersikap jujur dan transparan baik dalam menyampaikan informasi maupun dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan yang paling sulit. Kedua yaitu konsisten dalam tindakan sangat penting. Pemimpin yang berkata dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai organisasi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan tim. Ketiga, yaitu pemimpin harus menunjukkan kompetensi dengan kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan tugas, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pemimpin perlu membangun hubungan yang tulus dengan tim melalui komunikasi yang terbuka, mendengarkan masukan, dan memperhatikan kesejahteraan anggota tim. Dengan menjaga integritas, kompetensi, dan hubungan interpersonal yang baik, pemimpin tidak hanya mampu mempertahankan kepercayaan, tetapi juga memperkuat semangat kerja tim untuk mencapai visi bersama. Izin menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sajikan. Pemimpin yang efektif dalam organisasi harus mampu memimpin perubahan, memiliki keterampilan manajerial yang tepat, serta menjaga dan memperkuat kepercayaan di dalam tim. Perubahan yang sukses memerlukan pemimpin dengan visi strategis, keterampilan komunikasi yang efektif, kecerdasan emosional, dan kemampuan memberdayakan tim. Sebagai agen perubahan, pemimpin harus bisa menginspirasi dan mengarahkan organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Namun, penyakit pemimpin seperti ego berlebihan, kurangnya empati, atau pengelolaan stres yang buruk bisa merusak kemampuan pemimpin dalam memimpin dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk menghindari penyakit ini dengan membangun budaya kepemimpinan yang sehat dan mendukung. Memelihara kepercayaan adalah kunci utama dalam menciptakan organisasi yang produktif dan harmonis. Pemimpin harus menunjukkan integritas, kompetensi, dan keterbukaan serta membangun hubungan yang transparan dengan tim. Kepercayaan yang terpelihara dengan baik akan meningkatkan kolaborasi, produktivitas, dan stabilitas organisasi. Dengan demikian, pemimpin yang tepat dapat memimpin perubahan dengan baik, menghindari penyakit kepemimpinan, dan menjaga kepercayaan akan mampu mendorong organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.